Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini izinkan kami untuk memaparkan tugas akhir, yaitu yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing Activities terhadap Brand Equity melalui Brand Awareness pada Pizza Hut di Kota Bandung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Eh, di sini ada Ahmad Taufik, Sep Iqbal, dan saya sendiri, Alfitra Fadilah Kuswardono. Baik, di sini ada latar belakang dan landasan teori. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Latar belakangnya terdiri dari media sosial telah menjadi platform utama pada bagian perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang kedua, social media marketing activities mencakup berbagai aktivitas seperti pembuatan konten, interaksi dengan pengguna, dan promosi berbayar yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi merek. Yang kedua adalah landasan teori. Di sini yang pertama ada penggunaan media sosial memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Menurut penelitian pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran merek dan niat beli. Pak Levi Triasana 2023. Lanjut yang kedua, aktivitas pemasaran di media sosial seperti konten interaktif dan promosi online telah terbukti efektif dalam meningkatkan brand awareness. Penelitian menunjukkan bahwa pemasaran media sosial memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran merek yang pada gilirannya dapat meningkatkan niat beli konsumen. Menurut Philaus dan Matuis 2023. Selanjutnya ada objek penelitian. Yang pertama ada konsumen Pizza Hut di Kota Bandung. Yang kedua fokus pengaruh SMMA terhadap brand equity dengan brand awareness sebagai mediasi. Yang ketiga alasan terjadi fluktuasi pada top brand index Pizza Hut, pentingnya media sosial dalam membentuk brand. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh SMMA terhadap brand awareness. Yang kedua, bagaimana pengaruh brand awareness terhadap brand equity. Yang ketiga, bagaimana pengaruh SMMA terhadap brand equity. Yang keempat, bagaimana peran mediasi brand awareness antar SMMA terhadap brand equity. Baik, Lanjut. selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis, yaitu H1, SMMA berpengaruh positif terhadap brand equity, lalu H2, SMMA berpengaruh positif terhadap brand awareness, yang H3, brand awareness berpengaruh positif terhadap brand equity, dan yang keempat, brand awareness memediasi pengaruh SMMA terhadap brand equity. Lalu di sini ada hipotesis. Yang pertama H1, hubungan antar variabelnya social media marketing activities terhadap brand equity. Terhitungnya yaitu 5,98191 signifikan 0,000. Interpretasinya yaitu H0 berhasil ditolak hipotesis kerja H kerja HA didukung oleh data empiris. Lalu yang H2, social media marketing activities terhadap brand awareness terhitungnya yaitu 10,700, signifikannya itu 0,00. Interpretasinya H0 berhasil ditolak hipotesis kerja HA didukung oleh data empiris. Lalu ada H3, brand awareness terhadap brand equity terhitungnya yaitu 7,767, signifikan 0,000. H0 berhasil ditolak hipotesis kerja H didukung oleh data empiris. Lalu H4, SMMA terhadap brand awareness, eh, eh, lalu brand acuity mediasi. Terhitungnya Z yaitu 7,531, signifikan sama dengan 0,000. H0 berhasil ditolak hipotesis kerja HA didukung oleh data empiris. Lalu di sini ada eh, data validitas dan reliabilitas. Nah, dilihat dari R hitung persen correlation-nya, yaitu 0,03 0,30, berarti dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu Cron plus alpanya 0,9 0,942 itu lebih besar dari 0,9.
60 berarti data tersebut dapat sangat eh, reliable. Lalu di sini ada brand equity, eh, R hitungnya 0,05, lalu Kranzberg alpha-nya 0,940, berarti lebih besar dari 0,60, berarti datanya reliable. Lalu ada brand awareness, di sini R hitungnya 0,05, eh, lebih besar dari R tabel. Lalu Kranzberg alpha 0,909, lebih besar dari 0,60, berarti datanya reliable. Baik, di sini ada implikasi ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan kajian akademik, khususnya pada bidang manajemen manajerial digital. Secara ilmiah, hasil penelitian ini memperkuat teori Customer Based Brand Equity yang dikembangkan oleh Kevin Lane Keller tahun 1993, yang menyatakan bahwa brand equity terbentuk melalui serangkai elemen seperti brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Temuan dalam penelitian ini mendukung bahwa brand awareness merupakan variabel mediasi yang signifikan antara sosial media marketing activities dan brand equity. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran melalui media sosial bukan hanya berperan dalam membentuk persepsi merek, tapi juga secara tidak langsung meningkatkan nilai ekuitas merek melalui peningkatan kesadaran merek. Implikasi ini menambah wawasan baru bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk hubungan antara merek dan konsumen. Secara khusus, penelitian ini memperluas cakupan teori dengan mengaplikasikan model SMMA 5 dimensi dari Kim and Co. 2012 yang mencakup entertainment, interaction, trendinesses, consumption, Mization, dan word of mouth ke dalam konteks industri makanan cepat saji di Indonesia, khususnya pada merek Pizza Hut di Kota Bandung. Selanjutnya, di sini ada implikasi manajerial lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran media sosial yang efektif dapat meningkatkan brand awareness dan berdampak positif terhadap brand equity. Oleh karena itu, manajemen Pizza Hut perlu satu, mengoptimalkan konten media sosial dengan elemen hiburan, interaksi tren terkini, personalisasi dan dorongan word of mouth. Kedua, fokus pada peningkatan brand awareness agar merek lebih mudah dikenali, diingat, dan menjadi pilihan utama konsumen. Yang ketiga ada menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik Gen Z yang aktif di media sosial dan responsif terhadap konten kreatif. Yang keempat, menjaga citra merek di tengah isu sosial dengan komunikasi yang transparan dan responsif terhadap opini publik. Yang kelima, ada mengembangkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman digital yang positif untuk memperkuat brand equity jangka panjang. Baik, di sini sekian dari kelompok kami. Terima kasih.